Selamat pagi anak-anak mem yang baik dan selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran prakarya dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pada pertemuan yang keempat, Selasa 11 Agustus 2020. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran prakarya ini, maka terlebih dahulu kita berdoa, lalu nanti isi absen mata pelajaran prakarya di kelas lewat WA. Dan hari ini memberikan kunci jawaban tugas minggu-minggu lalu dan memberikan satu tugas lagi. Nah, anak-anak, kita masih melanjutkan bab pertama. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kita mampu, yang pertama, menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, proses produksi, pembuatan, serta kemasan bahan, serta berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, menurut orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri dengan disiplin dan tanggung jawab. Lalu mengerjakan soal-soal latihan. Nah, anak-anak, ini kunci jawaban tugas pertama minggu yang lalu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan serat? Serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. 2. Jelaskanlah pembagian atau klasifikasi serat tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Serat dari biji, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. B. Serat dari batang, contohnya batang pohon anggrek, melinjo, ganemon atau mahkota dewa, beringin, yonkorfri, flek, jure, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. C. Serat dari daun, contohnya serat dari daun mendong, purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. D. Serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Yang ketiga, apa yang menjadi perhatian karakteristik bahan serat alam? Yang menjadi perhatian karakteristik bahan serat alam adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Yang keempat, tuliskanlah contoh dari serat stapel. Contoh serat stapel adalah domba alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. 5. Tuliskanlah contoh dari serat filamen. Contoh serat filamen adalah serat yang berasal dari lava ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat
lalu dipintal menjadi benang. Nah, sekarang kita lihat lagi anak-anak kunci jawaban tugas yang kedua. Yang pertama, tuliskanlah syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Syarat-syarat perancangan dari benda kerajinan itu adalah kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Yang kedua, apa fungsi utama dari kemasan? Fungsi utama dari kemasan itu mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Menjual produk, 2. Melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, yang keempat memperindah penampilan produk. 3. Jelaskanlah apa bahan dasar dari kemasan. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. 4. Sebutkan serat alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan anyaman. Bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan adalah 1. Serat pelepah pisang, 2. Serat daun pandan, 3. Serat eceng gondok. 5. Apa yang dimaksud dengan kerajinan jahit perca? Yang dimaksud dengan kerajinan jahit perca adalah suatu kerajinan tekstil yang proses pembuatannya dari potongan-potongan kain atau perca yang digabungkan dengan cara dijahit dengan menggabungkan guntingan-guntingan kain dengan bentuk dan ukuran potongan yang tidak sama. Nah, anak-anak, tugas hari ini untuk pertemuan yang keempat itu adalah yang pertama, tuliskanlah langkah-langkah pengolahan bahan serat. Yang kedua, tuliskanlah teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil. Yang ketiga, apa kelebihan dari serat bulu domba atau wol? Yang keempat, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan memola. Yang kelima A, apa yang dimaksud dengan rami? B, apa yang dimaksud dengan rajutan? Nah, semua soal ini kalian lihat kembali pembelajaran minggu lalu. Ya, minggu-minggu sebelumnya, minggu lalu itu ada tugas yang ketiga yaitu mencatat latihan soal. Ya, jadi dari pertemuan yang pertama sampai yang terakhir ini bisa kalian lihat untuk menjawab 5 soal ini. Soal ditulis lebih dahulu baru dijawab. Jadi soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban, dan seterusnya. Ya, jadi ada soal, ada jawaban, ada soal, ada jawaban. Seperti itu selanjutnya. Ya. Lalu saat mengirimkan tugas, pastikan tulis nama dan kelas kamu karena ada kelas 7A, 7B atau 7C dan nama yang jelas. Tulis dengan tulis tangan dan pakai pena yang jelas. Lalu foto secara berurutan dan kirimkan ke WA mem ini. Ya, terima kasih anak-anak dan selamat bekerja. Selamat pagi.